Destia Maharani. Saya Syifa Eka Nurhikmah. Saya Reida Kamila. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan observasi di Bank Muamalat. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem layanan perbankan berjalan, mulai dari pelayanan kepada nasabah hingga proses operasional di dalam bank. Mari kita sama-sama menyimak hasil pengamatan saya di lapangan. Sedikit mengenai profil kompeni yang saudara jadi momen ini saat ini yang itu teman-teman kita BPKH dan kemampuan jadi momen itu sekarang fokusnya utamanya itu menjadi buat teman-teman nah kalau definisikan bank bank konvensional dan biasanya kan berbeda mulai dari akadnya kita juga nggak perlu kita pakai margin itu sih dari definisikan. Bagaimana perusahaan ini dapat merespon perkembangan ekonomi terkini baik dilihat dari bank maupun lembaga keuangan? Oke, pasti cara kita menghadapi problem sekarang ini bisa dilihat sekarang kita mau ada program itu namanya solusi masih muda. Kenapa sih itu program anggaran kita juga? Karena kan kita sama-sama tahu harga emas itu kan makin hari ini makin naik terus setiap tahun dan makin benar menjual emas itu salah satu cara bagaimana kita menghadapi perkembangan ekonomi saat ini. Kalau untuk sih alhamdulillah nggak terlalu masih jadi naik tapi memang kalau secara lain perbankan yang sedang mungkin agak berkurang kemudian datang ke sini. Tapi tarif utama yang diadopsi perusahaan saudara untuk melakukan Oke, tadi yang pasti kita punya produk menarik. Yang kedua, ini kan masyarakat yang ketiga, ini untuk membantu teman-teman berangkat haji. Jadi kan bisa melihat kalau misalkan itu nggak semua bisa pasangan. Nah kita ini bisa pasangan. Tadi balik lagi, ini kan sama-sama kita kan BPKH dan pelabuhan haji. Terus kita punya produk-produk menarik tadi kita berangkat haji, produksi emas, lalu kita juga punya produk juga bagus banget di masa itu salah satu cara bisa bergerak atau bisa hidup dengan Dan kita juga ada mobil-mobil yang bisa saya katakan lebih baik sebetulnya mobil digital karena dari segi pertama aplikasinya sudah bagus kan, bisa pendaftaran haji, tidak tinggal bensin bisa cepat haji, terus bisa ngecek menjalankan haji, kelunasan, terus bisa menggunakan transaksi pakai juga tidak ada beda. Tapi dari pelayanan terkait kan lembaga keuangan yang ada di perusahaan ini bekerja yang penilaian mungkin ini bisa dibantu nanti bisa ditambah kembali kalau sisi penting yang pasti itu KPR tapi yang paling pertama adalah haji karena sudah disebutkan kita kan belum bisa melakukan haji itu yang pertama. Yang kedua yang pasti adalah itu untuk dihadapi ya tapi kalau untuk di manfaatnya itu pasti KPR karena ngomong itu masa uang KPR yang mungkin dari dunia ini kita punya uang KPR gitu jadi teman-teman itu handover dari bank lain sedangkan kalau di Muamalat itu di angka kesempatan itu bisa dapat porsi haji gratis dari bank Muamalat seperti itu mungkin bagaimana bedanya Ada program kan semua bank bisa untuk tapi yang sebaiknya dengan haji dengan cukup top up 2.500.000 itu kita bisa memberikan undian umroh kepada nasabah gitu dengan cara itu bisa penambahan dana gitu terus buka haji tapi dapat hadiah gitu itu program-program andalan kita terus emas juga bagusnya di Muamalat itu kita sebagai itu karena syariah gitu
harus daftar haji juga seperti yang Mas Rian bilang tadi. Masih menambahkan juga kita juga punya program namanya TPP tabungan pribadi hadiah. Jadi kalau misalkan mau nabung di rumah nih punya uang terus pengen dapat hadiah itu bisa banget dilakukan tabungan pribadi hadiah. Hadiahnya itu di awal. Jadi tinggal tabungan di lock dalam jangka waktu berapa lama, tapi hadiahnya di depan. Misalkan teman-teman punya uang 800 juta nih, tapi pengen iPhone atau apa, kita bisa bantu beli iPhone di depan, baru nanti tabungannya ditabung kita. Terus bagaimana sih prosesnya menghadapi tabungan finansial? Oke, berarti cara menghadapi teknologi fintech yang ada sekarang ini ya, dan pasti Maret ini balik lagi karena core bisnis kita itu haji, jadi secara perkembangan finansial sekarang ini kan gak semua financial teknologi itu bisa membiayai. Itu pertama. Jadi kita udah punya nasabah loyal, kita punya market tersendiri, itu pertama. Itu kelebihan Indonesia yang khususnya untuk. Kedua, tadi disampaikan Mbak Ila, kita juga punya banking yang bisa provide semuanya mulai dari dana haji. Itu kan gak semua perbankan juga bisa. Itu ya Mbak Ila. Itu sih. Tabungannya kan ada tabungan dia pakai Kalau tabungan itu pasti kita juga punya tabungan biasanya juga. Tadi saya sebutkan kayak deposito, tabungan pribadi hadiah, terus giro buat perusahaan itu ada semua. Giro hadiah itu juga ada. Tapi memang tadi balik lagi kemudian kita itu ada spesialisasinya di haji dan fasilitas. Bank Jalan ini kita udah kerja sama beberapa travel yang bagus. Biasanya ada Travel Samira, KTP Al-Haramein itu banyak memberikan haji khususnya di kita. Kita juga ada program pembiayaan haji. Jadi malah itu bisa memprovide dua. Pertama haji reguler, kedua haji khusus. Jadi kalau haji reguler sebetulnya itu yang menunggunya lumayan lama. Itu cukup dengan 2 juta, teman-teman itu bisa berangkat dapat nomor porsi haji dan itu bisa juga kita namanya dana kalangan. Jadi dibayar haji bisa dicicil lah seperti itu. Lalu kita juga yang tadi sebutkan Bayola, kita bisa dengan travel yang udah prudent yang bagus untuk haji dan haji itu sendiri itu masa tunggunya juga sangat lumayan cepat dari mulai 5 sampai 9 tahun. Jadi itu semua saya. Bagaimana perusahaan ini mengelola dan meningkatkan keamanan informasi pelanggan? Kalau kita mengamati informasi pelanggan ya pasti game dan dulu Mungkin kita ada satu form dari suatu bank, ada kebijakan privasi namanya. Jadi kita pasti meningkatkan keamanan untuk nasabah. Jadi informasi itu nggak akan tersebar gitu. Misalkan ada yang mau, misalkan salah satu contohnya, misalkan ada yang salah transfer ke bank muamalat, terus bank tersebut nasabahnya minta informasi terkait penerimaan itu kita tidak akan berikan. jadi kita punya apa namanya aturan SLA prosedur yang dimana kita menjaga privasi dari nasabah-nasabah yang ada di mobil. Bagaimana kepatuhan perusahaan terhadap peraturan kebijakan keuangan? Kalau kepatuhan pasti karena kita bank syariah pertama juga, kita juga bank syariah BPKH yang dimana kita itu bisa dibilang bank pemerintah walaupun bukan di bawah BUMN atau dana. Nah, kita pasti mematuhi segala peraturan yang ada keuangan ataupun dari BI sendiri. Kita ikuti segala regulasi yang ada. Inovasi terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan ini. Oke, kalau tadi inovasinya tadi disebutkan sama Bella terkait M-Banking kita itu yang bisa daftar haji. Jadi kan nggak semua M-Banking itu bisa daftar haji. Mungkin bisa juga cuma jadi muamalah haji yang baru bisa untuk daftar haji. Karena kita banyak pajak, terus top up semua kayak seperti dana, sampai semuanya sudah bisa dengan biaya layanan yang sangat bisa dijangkau oleh nasabah. Terus kita juga nggak ada layanan biaya layanannya. Terus sangat mudah, misalkan kan kalau bank lain misalkan keblokir atau apa, kita harus datang ke bank. Kalau kita itu bisa langsung dari rekeningnya sendiri. Dan kita juga nggak perlu khawatir, itu bisa update terus gitu. Dan banyak fitur-fitur menarik, contoh misalkan bisa tadi Maret, terus bisa juga di Indonesia. Kan satu tahun itu libur ya, jadi bisa bertransaksi
memudahkan nasabah. Gitu. Ada jadwal sholat juga, jadi lebih mengingatkan kita ke syariat. Terus ada Al-Quran, terus ada bacaan Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar mobile banking, tapi semuanya ada di sana. Mengingatin azan juga ya, kalau misalkan Betul, mungkin fasilitas lalu tadi juga kita juga bisa deposit langsung dari mobile banking, beli emas langsung juga bisa di mobile banking. Itu mungkin inovasi teknis yang ada di saat ini Bang Teman. Termasuk program cicilan emas ini kan kita juga bekerja sama dengan dua bank, yaitu Utang dan yang kedua itu adalah Pegadaian Makmur dari dua. Jadi itu salah satu inovasi yang di pengembangan saya. Yang bagi kita nggak kalah dari Saya ingin tanya satu, bagaimana perusahaan ini merencanakan dari ke depannya? Bedanya, namun ketika informasi sendiri sama dengan masa. Kalau di kita, kalau yang pasti kalau informasinya itu 100%. Kalau kita bisa sampai 100%. Itu pertama. Kedua, kita bisa tanpa DP. Tanpa DP artinya kita cukup banyak bisa cuma plus administrasinya. Tapi perlu diketahui juga administrasi kita itu lebih mudah dibanding secondary market. Contoh, kita dalam masih pasaran misalnya harga di 2,4 di kita mungkin biayanya cuma 2 juta kan, kalaupun ini paling kalaupun itu 2 juta kalau jadi sini habis mau balik lagi kita juga ya harga dasar emas yang dikeluarkan oleh hitam atau enggak itu. Kalau katanya bedanya Nah, yang pasti adalah angkatan lebih dekat. Itu pasti yang pertama. Yang kedua, ini punya program yang namanya angkatan. Itu dari angkatan di nominal tertentu, teman-teman itu yang menggunakan KPR, itu bisa dapat porsi. Jadi juga dapat yang rumah, dapat hadiah porsi haji juga. Itu tentang dulu KPR kita marginnya itu terus bisa dibilang orang yang pindah take over dari bank konven atau bank yang pindah ke rumah itu biasanya dia dapat harus dibayar, misalkan contoh harus dibayar 100 uang itu digunakan itu dia bayar cuma jadi 90, dia bisa mungkin 10 itu kita namanya bagi yang masih hubungan karena kita masih aktif kita nggak ada bagaimana perusahaan ini meningkatkan pengalaman? Nah, yang pasti cara kita meningkatkan pengalaman pelanggan pasti kan ujung tombak kayak gitu. Cuman ada customer service. Pasti kan dari customer service-nya cantik-cantik kan terlihat nih kan ya. Terus dari security dari depan juga ramah nyambutnya, itu kan salah satu meningkatkan layanan. Kedua juga tadi yang disebutkan kalau misalkan pembimbingnya error ATM blokir atau apa itu bisa langsung di lewat aplikasinya diurusinnya nggak perlu uang, jadi itu kan salah satu cara meningkatkan layanan. Selanjutnya saya akan bertanya apa langkah konkret yang diambil untuk menanggapi umpan balik lama. Langkah yang untuk menanggapi feedback kamu. Nah, mungkin ini bisa dijawab sama customer service yang pelanggan langsung. Feedback dari nasabah mungkin alhamdulillah kan feedback yang positif dari banyak nasabah, pertama dari adanya mobile banking yang lebih memudahkan nasabah tanpa perlu ke bank. Kedua, kita juga ada anak untuk nasabah yang punya usaha itu ada kris, jadi lebih memudahkan nasabah untuk wirausaha usahanya transaksi di sana.
misalkan anggaplah ada suatu protes nih dari customer, kita feedback gimana sih, ya pasti kita akan mendengarkan dan masukan-masukan itu nanti akan menjadi masukan untuk mengolah atau memperbaiki layanan ke depannya seperti itu. Jadi kita sangat open mendengar dan menerima masukan, baik masukan positif ataupun kekecewaan dari pelanggan terhadap mungkin kecewa dengan pelayanannya. Selanjutnya, apakah perusahaan ini memiliki tanggung jawab sosial atau CSR? Jika iya, apa yang termasuk dalam program tersebut? Oke, jadi terkait CSR pasti setiap perusahaan itu kan ada. Lalu Muhammad ini namanya betul Mal Muhammad. Itu badan biasa kalau misalkan menyalurkan dana untuk contoh ke Palestina. Muhammad sendiri ketika ada enggak yang dilakukan karena misalkan si nasabah itu telah bayar, denda itu tuh nggak diputarkan untuk pengamalan, tapi dana itu dan denda itu dimasukkan ke itu Muhammad untuk dilakukan disumbangkan contoh ke Palestina atau bencana-bencana. Jadi kita punya badan sendiri yang untuk mengurus hal seperti itu. Kalau sistem bagi hasilnya di sini gimana? Sistem bagi hasilnya tergantung mau produk apa dulu, karena kan setiap produk itu sistem bagi hasilnya berbeda. Gitu. Contoh, misalkan deposito itu pasti akan bagi hasilnya. Tinggal dilihat nih rate-nya itu atau margin itu berapa sih, nanti baru kelihatan itu bagi hasilnya seperti itu. Baik, yang selanjutnya, bagaimana perusahaan ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di komunitas lokal? Oke, mau dijawab bagaimana? Jadi kan gimana caranya kita berkontribusi di komunitas lokal ya? Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Yana, catering membuat mendukung yang namanya CISA. Jadi itu kan memudahkan pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha UMKM untuk melakukan pembayaran. Itu yang pertama. Lalu yang tadi hitungannya kalau misalkan teman-teman itu butuh pinjaman itu kan Muhammad juga terbuka untuk tersebut seperti itu. Selanjutnya, saya akan bertanya, bagaimana perusahaan ini bekerja dengan mitra dan pemasok untuk memastikan berkelanjutan rantai pasokan keuangan? Tadi mitra kita kan ada banyak. Yang pertama saya jelaskan dengan Haji dulu. Kita kan bekerja sama dengan travel yang prudent atau bisa dibilang udah settle atau bisa dibilang juga udah bagus banget. Jadi yang namanya Haji itu kan pasti setiap tahun pasti ada yang mendaftar ya. Nah itu adalah sertifikat keberlanjutan kita juga gimana agar perusahaan tetap berjasa. Karena balik lagi tadi Muhammad itu adalah bank yang saat ini itu pemegang sahamnya adalah pengelola haji. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan tadi 2 BUMN yang menjual emas. Ada Antam sama Pegadaian, lalu Pegadaian 24. Itu juga kan sekarang ini kan trennya emas lagi tinggi banget ya. Itu kan juga kesan gimana kita tetap berjalan. Mungkin kita juga harus tahu PT Pos Indonesia. Jadi setiap transaksi bahkan buka rekening dan daftar haji sekarang udah bisa ke Pos Indonesia. Jadi nasabah-nasabah yang jauh atau dari Bank Muamalat bisa transaksi di sana antar tunai dengan menggunakan modal lebih tadi. Untuk buka akun haji Ya, sudah sama sekali karena itu proses pendaftarannya sangat mudah karena nanti bakalan ditunjukin diarahin sama manajernya. Jadi nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk setoran. itu bisa lewat aplikasi aja. Betul. Dan dana talangan haji di kita itu nggak pakai namanya kontrak atau jaminan. Jadi teman-teman cuma butuh KTP, udah bisa daftar haji. Iya. Baik, yang selanjutnya, bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan ini selama periode terakhir? Oke, berarti kan kalau kinerja keuangan ini kan karena kita di cabang, saya cuma bisa menjelaskan secara di cabang ya, karena kalau secara garis besarnya kan kita takut takut salah informasi juga. Nah, alhamdulillah kinerja kita periode akhir ini secara funding itu meningkat juga, financingnya juga meningkat. Mungkin itu bisa saya sampaikan kalau terkait kinerja ya. Selanjutnya, apa strategi keuangan yang diadopsi untuk mengelola risiko dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan? Oke, strateginya adalah pasti pertama
untuk terkait pinjaman juga untuk sekarang financing pasti kita akan selektif untuk memilih nasabah mana sih kira-kira yang bisa kita bantu proses untuk pinjamannya, karena kan kita juga nggak mau nanti ketika sudah dipinjamkan ternyata pas pengembaliannya itu tersendat atau kurang lancar, itu kan yang mempengaruhi cash flow dan keuntungan bank. Lalu itu kan secara financing. Nah secara fundingnya kita kan tadi punya strategi juga dengan mempermudah teman-teman misalkan kalau mau haji, mau emas, kita tuh punya dana talangan seperti itu beberapa cara kita untuk menjaga. Dan salah satu yang penting di pembiayaan emas tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Rian. Jadi yang berkelanjutan keuntungan oleh bank itu adalah salah satu dari emas, karena kan untuk di kita itu emas untuk bisa dipilih cicilannya dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Tentunya nasabah yang mengambil sampai dengan 10 tahun itu akan menjamin keuntungan berkelanjutan oleh bank. Selanjutnya, bagaimana teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional di perusahaan Kuala saat ini? Boleh, itu di mobile banking mungkin Mbak untuk meningkatkan efisiensi ya. Itu jadi kalau misalkan nasabah di mobile banking itu semuanya sudah bisa bertransaksi tanpa perlu datang ke cabang. Contohnya misalkan mau transfer dana itu kita bisa pakai RTGS, pakai SKN, terus nggak perlu datang bawa stok tunai lagi ke bank muamalah, udah bisa ditransfer dari bank lain gitu. Jadi sangat menghemat waktu dan sangat. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pelanggan dari ancaman keamanan siber? Oke, ini kan berarti berbicara tentang keamanan siber ya. Nah, pasti di muamalah sendiri itu kan punya ID-nya sendiri ya, yang dimana itu untuk menangkal virus-virus atau misalkan kan sekarang banyak scam kayak gitu-gitu ya. Kalau misalkan orang ngeklik web ini ternyata uangnya lari kemana, ke web asli juga. Nah itu kita Muhammad juga bekerja sama dengan juga itu agar tetap link aslinya itu ada di atas, itu pertama. Nah terus kalau data-data juga sama sih, kita punya tim IT juga yang menjaga agar data-data juga nggak bocor seperti itu. Mungkin izin menambahkan, dan setiap nasabah yang bertransaksi itu pasti kita para CS menyarankan nasabah untuk tidak memberikan PIN ATM-nya atau kode OTP-nya kepada sembarang orang, termasuk CS ataupun staf bank gitu. Jadi tidak boleh diberikan. Jadi kita selalu mengedukasi nasabah. Selanjutnya, sejauh mana perusahaan ini telah melakukan transformasi digital? Transformasi digital tentunya kualitas sampai mana sudah sangat jauh. Bisa lihat perkembangannya tadi kita punya banking kita udah lengkap semua, udah bisa benar-benar one stop solution, jadi semuanya bisa di situ. Lalu untuk yang perusahaan ini kita juga punya namanya Madina ya. Betul. Kita punya Madina, jadi kalau internet banking kita namanya Madina. Jadi transformasi digital sudah sangat baik sekarang. Bagaimana rencana transformasi digital berdampak pada modal bisnis dan pengalaman pelanggan? Jadi kita sampaikan contoh yang paling nyata itu yang ada saat ini adalah melalui mobile banking kita yang bernama FD. Mobile banking kita itu udah bisa memberikan experience yang sangat bagus buat teman-teman. Misalkan contoh mau pergi haji aja nih, daftarnya bisa lewat aplikasi handphone nih. Nah itu kan transformasi yang mungkin bang ini belum ada seperti itu. Terus teman-teman misalkan mau beli emas, malah ke sini gitu misalkan. Teman-teman bisa ngecek misalkan di Instagramnya Bank Muamalah atau di aplikasi. Sekarang harga emas ini berapa ya? Saya mau beli, tinggal klik di handphone udah bisa beli. Terus misalkan mau nabung, mau pembayaran apapun, mulai dari PDAM, pajak, bayar listrik, itu bisa semua lewat banking kita. Tapi satu lagi saya akan bilang kelebihan banking kita itu adalah tadi bisa pergi haji, mau pergi haji daftarnya bisa lewat HP, itu kan salah satu yang bukti nyata kita dalam transformasi digital terhadap market bank khususnya nasabah-nasabah mau pergi haji. Ada nggak sih hambatan atau permasalahan yang dihadapi bank ini gitu, apakah itu kebijakan atau kalau itu kan sebetulnya secara Indonesia, tapi kalau secara kita yang di cabang tantangannya apa sih pertanyaan itu?
yang pasti kalau tantangan itu karena kita bank syariah bukan konven, mungkin secara rate kita bisa rate kita lebih tinggi, tapi mungkin bank konven dia bisa memberikan bunga yang lebih besar lah. Jadi kan balik lagi karena kita ini syariah dan cara kita juga untuk akad kita tuh berbeda dengan bank konven. Terus tantangannya pasti ada di kalau orang yang right minded itu pasti tantangan buat kita juga. Oke, ya sama-sama. Hai guys, kita udah nyampe nih di banknya tuh ya. Udah selesai wawancara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.